Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, isak tangis keluarga pecah saat jenazah korban kebakaran maut gedung Tera Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat dimakamkan. Akibat kebakaran, 22 karyawan tewas, termasuk seorang ibu yang sedang hamil 8 bulan. Nggak nyampe. Agak habis pikir, gimana Rehan megang nyawanya gitu, kena asap ke lantai 5. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Siti Syahada, korban tewas akibat kebakaran gedung Tera Drone, tiba di rumah duka di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Usai disolatkan, jenazah dimakamkan di TPU Pitaloka Abadi, dekat rumah duka. Siti Syahada baru 1,5 tahun bekerja di Tera Drone. Ayah korban mengatakan saat kejadian anaknya sempat mengirim pesan saat sedang terkepung asap dan api. Jam 12.41 atau 42 saya lupa. Cuman kasih kabar lewat WA bahwa terkepung kebakaran di kantornya. Setelah itu kita hubungi nggak bisa. Duka juga menyelimuti saat korban tewas kebakaran gedung Tera Drone lainnya, Rai Hansyah, disalatkan di masjid dekat rumah duka di Depok. Tangis keluarga pecah saat jenazah diturunkan ke liang lahat di TPU Tapos, Kota Depok. Sementara itu, isak tangis keluarga mengiringi jenazah Novia, ibu hamil yang menjadi korban tewas kebakaran gedung Tera Drone, diambil dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dibawa ke kampung halamannya di Lampung. Jenazah akan dimakamkan di Lampung usai sholat duhur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, orang tua korban kebakaran gedung Tera Drone minta pertanggungjawaban perusahaan atas kematian anaknya. Pihak gedung dianggap lalai karena tidak ada sistem keselamatan kerja di gedung Tera Drone tersebut. Nggak nyampe. Udah agak habis pikir, gimana Rehan megang nyawanya gitu, kena asap ke lantai 5. Tangis seorang ibu dari salah satu korban pecah saat mengetahui anaknya meninggal dalam insiden kebakaran gedung Tera Drone, Jakarta. Ibu korban Mimi Andriani Nasution mengatakan pertama kali mendapat informasi anaknya menjadi salah satu korban dari HRD. Mimi menyebut anaknya bekerja di gedung Tera Drone lantai 5. Mimi menyesalkan anaknya yang baru bekerja ini harus meninggal karena terjebak di gedung dan kehabisan oksigen. Ibu dari korban Raihan ini akan minta pertanggungjawaban terkait keselamatan kerja di gedung tersebut. Nah, pertanyaan saya itu, tangga daruratnya di mana? Akses pintunya itu kan mati gitu. Mungkin di rumah sakit. Saya akan ini urusan ini selesai, saya mau minta pertanggungjawaban sama Tera Drone-nya, pemilik gedungnya. Itu juga mungkin ada nanti dengan pihak-pihak keluarga yang lain untuk menuntut dan mempertanyakan. Oh, itu udah pasti. Ya emang sih ini udah takdirnya Allah ya. Kalau kita orang Islam pasti kan bilang ini udah takdir, emang udah jalannya. Tapi saya sebagai ibunya, saya nggak terima dong keselamatan kerjanya nggak ada sama sekali di situ. Kebakaran gedung Tera Drone terjadi pada Selasa. 22 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Seluruh jenazah korban telah teridentifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah ditetapkan tersangka kebakaran yang menewaskan 22 karyawan, Direktur Utama Tera Drone ditangkap polisi di kamar apartemen di Setiabudi, Jakarta Selatan. Segera gini, Mbak. Tapi udah bisa lagi, Bapak mau gini-gini Pak juga. Kan surat yang saya terima itu kan besok jam 10. Ya. Aparat Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat Rabu malam mendatangi unit apartemen milik Direktur Utama Tera Drone. Meski sempat kebingungan dan menolak diamankan, namun berbekal surat penangkapan yang disodorkan petugas, Direktur Tera Drone ini akhirnya tak berkutik dan pasrah. Cukup menentukan Bapak.
Saat ini yang bersangkutan diperiksa di Polres Metro Jakarta Pusat. Belum ada keterangan resmi dari polisi terkait diamankannya di rute Teradron ini. Dan kita timbulkan surat perintah penangkapan sama Bapak sekarang. Dan juga ini surat perintah penggeledahannya, Pak. Dan juga ini surat perintah penyitaannya. Penyitaan apa itu? Ada barang-barang yang berhubungan dengan perusahaan, laptop, alat komunikasi, dan lain-lain, Pak. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Banjir bandang kembali menerjang kawasan Batu Busua, Kota Padang, Sumatera Barat. Luapan Sungai Batang Kuranji merendam permukiman warga hingga memutus akses jalan. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Rabu dini hari mengakibatkan meluapnya aliran Sungai Batang Kuranji hingga ke permukiman warga di Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Banjir juga memutuskan satu-satunya akses jalan menuju lokasi permukiman warga tersebut. Satu-satu, yuk. Lewat dulu, ada itu, lewat dulu dia. Sejumlah warga yang terjebak derasnya banjir terpaksa dievakuasi oleh petugas ke tempat yang lebih aman. Curah hujan sudah berhentinya dari subuh pagi tadi dan mengakibatkan sungai meluap lagi. Nah, di sana, di sebelah sana, di seberang sana kita lihat ada warga yang butuh diungsikan karena jalan yang biasa ditempuh itu sudah putus. Putusnya akses jalan menuju permukiman warga membuat puluhan warga yang berada di kawasan tersebut terisolir. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca bencana banjir bandang di Aceh Tamiang, kini sejumlah ruas jalan mulai kembali normal. Namun hambatan masih terjadi di beberapa lokasi lantaran ada rumah yang hanyut hingga ke tengah jalan. Dan berikut laporan jurnalis iNews Salam Pulungan dan juru kamera Dede Rudi. Ya pemirsa, saat ini saya sedang berada di Desa Payawi di Aceh Tamiang. Usai banjir bandang menerjang beberapa waktu yang lalu, padahal sebelumnya di tempat kami melaporkan ini tidak pernah terjadi adanya banjir. Bahkan banjir pada beberapa waktu yang lalu ini ketinggiannya mulai dari 2 sampai 3 meter yang menyebabkan akses jalan di Aceh Tamiang ini menjadi terputus sehingga sejumlah desa ini menjadi terisolir, tidak bisa mendapatkan bantuan akibat terputusnya jalan. Namun kini situasinya sudah mulai berangsur membaik, di mana untuk akses jalan ini sudah bisa dilintasi oleh para pengendara baik roda 2 maupun juga roda 4 untuk beraktivitas secara normal ataupun juga untuk menyalurkan sejumlah bantuan. Namun memang seperti yang terlihat di layar televisi Anda untuk di bagian belakang kami, ini memang masih terdapat adanya rumah yang berada di tengah jalan sehingga ini menyebabkan terganggunya aktivitas mobilitas kendaraan ketika melintas di sini, yang mana ini rumah tersebut terbawa saat arus banjir bandang beberapa waktu yang lalu terjadi. Sudah dibereskan oleh sejumlah pihak terkait. Dan memang kalau kita lihat juga di arah di sebelah kanan kami, ini juga sudah tampak adanya puing-puing dari kayu yang berhamparan di bagian pinggir jalan, yang ini juga menjadi salah satu terbawanya dari arus banjir. Karena memang arus banjir kemarin ini membawa material seperti gelondongan kayu, kemudian juga ada lumpur dan juga tanah yang mengendap di bagian seluruh jalur di Aceh Tamiang ini, yang menyebabkan ini tidak bisa mobilitas kendaraan untuk melintas. Namun kini dari sejumlah warga juga saat ini tengah melakukan pembersihan di bagian puing-puing rumah ini, yang mana disampaikan bahwa untuk puing-puing ini nantinya akan digunakan oleh warga untuk membuat dari tenda pengungsian ini, maupun juga untuk membuat api unggun yang akan digunakan ketika malam hari. Karena memang hingga saat ini akses ataupun juga listrik ini masih belum bisa disalurkan. Artinya ini listrik masih mati sehingga warga mau tidak mau harus menggunakan penerangan atau juga untuk menghangatkan tubuh. Dari Aceh Tamiang, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK tangkap Bupati Lampung Tengah Ardhito Wijaya dalam operasi tangkap tangan. Jangan kemana-mana pemirsa, informasinya usai jeda berikut.